Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Rifana Sila dengan NIM 2405842 dari Prodi Pendidikan Sosiologi. Sebelumnya, di sini saya akan mempresentasikan materi pengantar coding, yaitu terkait tentang pemrograman modular, di mana dosen pengampu dari mata kuliah ini yaitu Bapak Iip Permana STMT. Selanjutnya itu konsep pemrograman modular. Merupakan paradigma pemrograman yang pertama diperkenalkan oleh Information dan System Institute pada The National Symposium on Modular Programming pada 1968. Salah satu tokoh modular programming adalah Larry Constantine. Pemrograman modular adalah suatu teknik pemrograman di mana program yang biasanya cukup besar dibagi menjadi beberapa bagian program yang lebih kecil. Selanjutnya, keuntungan pemrograman modular. Program lebih pendek, mudah dibaca dan dimengerti, mudah dikomunikasi, mengurangi kesalahan dan mudah mencari kesalahan. Kesalahan yang terjadi bersifat lokal. Selanjutnya, fungsi dari pemrograman adalah subprogram yang menerima data masukan, melakukan beberapa perhitungan dari data tersebut, kemudian mengembalikan output berupa sebuah data baru. Dalam pembuatan sebuah fungsi, programmer harus mendefinisikan nama fungsi, tipe data, daftar parameter, dan satu atau lebih instruksi yang melakukan perhitungan. Selanjutnya, cara kerja fungsi. Fungsi bekerja menurut mekanisme pemanggilan, pengembalian, file, data, mekanis. Tahapan dalam mekanisme tersebut adalah fungsi dipanggil dari program utama maupun fungsi lainnya, sekumpulan operasi dalam fungsi dieksekusi, hasil eksekusi dikembalikan ke programan utama. Selanjutnya, keuntungan fungsi. Yang pertama, dapat melakukan pendekatan top-down. Kode program menjadi lebih pendek, program dapat dikerjakan oleh beberapa orang, mudah dalam mencari kesalahan-kesalahan. Selanjutnya, perencanaan fungsi. Dalam membuat fungsi, perlu diperhatikan data yang diperlukan, informasi yang harus diberikan, algoritma apa yang digunakan, fungsi yang bersifat opsional. Contoh fungsi. Penerapan variabel lokal, yaitu bila variabel hanya dipakai oleh suatu fungsi atau tidak dimaksudkan untuk dipakai oleh fungsi yang lain. Selanjutnya, konsep divide and conquer adalah memecah masalah menjadi submasalah yang lebih kecil, menyelesaikannya secara mandiri dan menggabungkan solusinya untuk menyelesaikan masalah semula. Langkah-langkah algoritma divide and conquer. Yang pertama, bagi masalah menjadi submasalah yang bertipe sama, menyelesaikan submasalah secara independen, menggabungkan solusi dari submasalah untuk mendapatkan solusi akhir, penerapan algoritma divide and conquer. Pada mekanisme komputer paralel, pada algoritma untuk memilihkan dua bilangan bulat dan besar. Selanjutnya, konsep divide and conquer. Kelebihan algoritma divide and conquer: mengurangi kompleksitas pencarian solusi masalah, menguntungkan dari segi waktu, tenaga, dan sumber daya. Sejarah algoritma divide and conquer. Pada zaman dahulu, strategi ini dikenal nama divide ut impera. Algoritma ini ditemukan oleh seorang ilmuwan Rusia bernama Anatoly Alexeyevich Karachubov pada tahun 1960. Contohnya yaitu dalam permainan, algoritma ini dapat digunakan untuk berburu monster. Selanjutnya yaitu coupling dan kohesivitas. Coupling adalah hubungan antara modul, sedangkan kohesi adalah hubungan di dalam modul. Kedua konsep ini penting menilai kualitas sistem perangkat lunak. Meski mengacu pada tingkat keterkaitan dan kerjasama elemen-elemen dalam modul. Seberapa baik elemen-elemen dalam suatu modul saling terkait dan melayani tujuan bersama. Kohesi tinggi diinginkan karena berarti modul difokuskan pada tugas tertentu. Coupling. Coupling mengacu pada tingkat saling ketergantungan antara berbagai modul. Seberapa besar suatu modul bergantung atau berinteraksi dengan modul-modul lainnya. Coupling rendah diinginkan karena memungkinkan modul dibahas tanpa memengaruhi modul lain. Selanjutnya, manfaat kohesi dan coupling. Yang pertama, sistem dengan kohesi tinggi dan coupling rendah lebih mudah dipelihara dan luas. Memahami kohesi dan coupling sangat penting untuk membangun aplikasi perangkat lunak yang dapat dipelihara, dapat diskala, dan tangguh. Jenis-jenis coupling kontrol umum, coupling sentral, dan penggabungan data. Selanjutnya, konsep dekomposisi. Dekomposisi adalah salah satu teknik dasar dalam berpikir komputasional. Tahap dekomposisi
Yang pertama, identifikasi masalah, analisis, memecah komponen, identifikasi hubungan antar komponen, prioritas komponen, kembangkan solusi untuk setiap komponen, integrasikan komponen, uji dan sempurna, kemudian dokumentasi. Manfaat dekomposisi memudahkan pemahaman masalah, mempermudah kolaborasi, membantu menyelesaikan masalah yang kompleks secara efektif dan efisien. Dekomposisi dapat diterapkan dalam berbagai bidang termasuk matematika dan sains. Computational thinking adalah keterampilan berpikir yang dapat membantu kita memecahkan masalah secara efektif dan efisien. Computational thinking juga dapat melatih kita untuk berpikir secara logis, kreatif, dan terstruktur. Sekian dulu presentasi saya kali ini. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya tutup dengan mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.